Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat jaya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin doa dulu oleh Mas Ajam. Silakan Mas Ajam. Doa mulai. Doa selesai. Yang tidak berangkat hari ini siapa? Ya, kalau ini berarti nanti saya tulis semua. Untuk pagi hari ini, Pak Alun akan menyampaikan materi P. Oke. Dengan tema apa? Saya tahu. Coba. Menjaga bumi mewujudkan apa? Melalui apa? Yang berulang. Jadi kita akan ilmukan sekarang. Ilmuwan kita kan banyak sampah. Hadir gak ini? Kalian kalau buang sampah masih sembarangan gak? Ya. Sampah itu jenisnya ada berapa? Apa aja? Berikut yaitu nanti akan saya sampaikan dulu kelimanya. Yang pertama profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman pertama pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi tujuan yang kelima, yang pertama ini, sampean diharapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak. Terus salah satu apa? Anjurannya yang benar. Berikutnya yaitu berkebinekaan bahasanya di sini apa? Harus apa? Toleran. Terus berikutnya yaitu bergotong. Kita hidup bersosial itu harus punya sifat gotong. Berikutnya yaitu sampean masih muda harus keren. Keren di sini itu harus sudah apa tuh dari sampah itu bisa menjadikan sebuah nilai atau dijadikan sebuah karya atau dijadikan bermanfaat. Terus bernalar kritis. Dari kamu melihat sampah, kalau kamu bernalar kritis pasti akan mengubah sesuatu yang tidak bermanfaat, kira-kira akan menjadi bermanfaat keluar nilai. Yang terakhir yaitu kamu harus bisa mandiri di sini. Jangan pernah berdiri di belakangnya orang tua atau orang lain. Ini penjelasannya. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di dimensi pertama ini itu menekankan pentingnya pengembangan spiritual dan moral. Jadi akhlaknya sampean, kalau keimanannya sampean semua itu diharapkan ada perubahan. Jadi seorang pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa menunjukkan sikap apa? Hormat, jujur dan bertanggung jawab. Jadi mereka tidak hanya memahami ajaran agama mereka, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan. Sudah menerapkan belum ini? Alhamdulillah. Yang cowok. Kalau ya, ini dipikirkan karena kalian sudah
mau masuk apa dunia kerja, ya masa remajanya sampean juga mau berakhir, ya toh. Jadi ini harus terus mereka tidak hanya memahami ajaran agama mereka, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini mencakup sikap menghargai keberagaman agama dan budaya. Sampeyan nek duwe kanca beda budaya, beda agama, itu harus ditoleransi, tidak boleh atau ditolak. Jadi kayak dakwahnya Sunan kali di masa-masa dahulu itu agamanya kebanyakan Jawa Pak kayak Menara Kudus itu salah satu peninggalan karena ini bersama Sunan Kudus jadikan sebuah emas. Makanya sampai anak masuk Kudus, aurane Kudus kuwi kaya balik ya. Adem, asri, ya. Terus hal ini mencakup sikap menghargai keberagaman agama dan budaya serta menunjukkan toleransi dan empati terhadap sesama. Paham ini ya? Harapannya kelima, yang pertama ini ya. Berikutnya yang kedua yaitu berkebinekaan. Dimensi ini mengajarkan pelajar untuk menjadi warga dunia yang aktif dan berdaya saing dalam era globalisasi. Kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai budaya dan memahami apa perspektif global ini sangat penting. Di pelajar yang memiliki kebinekaan global itu mampu menghargai keberagaman, menunjukkan sikap apa inklusif dan beradaptasi dengan berbagai situasi. Jadi sampean itu bisa menghadapi situasi A. Jadi mereka menunjukkan sikap peduli, membantu sesama baik di dalam maupun di luar lingkungan di sampean di dalam lingkungan sekolah atau di luar sekolah, terus sampean tetap berkebinekaan atau apa berkebinekaan bergotong royong. Berikutnya yang keempat yaitu apa? Mandiri. Itu apa? Kemampuan untuk mandiri merupakan apa? Salah satu aspek penting dalam pengembangan diri seorang sampai mandiri dereng. Pak mandi sendiri. Terus pelajar yang mandiri mampu mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas diri sendiri dan menunjukkan kemampuan mengelola waktu dan sumber daya Pak dengan Pak. Berikutnya yang kelima yaitu bernalar kritis. Dimensi bernalar kritis itu menekankan apa? Pentingnya kemampuan berpikir logis, terus analitis, terus refleks. Jadi pelajar yang memiliki kemampuan bernalar kritis itu mampu menggunakan data dan informasi untuk membuat keputusan yang mereka tidak hanya menerima informasi secara tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksi. Berikutnya yang keenam yaitu kreatif. Sampai udah kreatif belum?
Ayo. Jadi belum. Dimensi kreatif ini menekankan kemampuan pelajar untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Kreatif bukan hanya tentang seni atau banyak ya. Kreatif itu banyak. Tetapi juga tentang kemampuan untuk berpikir out the box dan menemukan solusi baru atas masalah yang sampean urung iso mecahke masalah, kalian belum bisa memecahkan masalah, berarti sampean belum berpikir kreatif. Pelajar yang kreatif mampu menggunakan imajinasi mereka untuk menciptakan karya yang bernilai dan menunjukkan fleksibilitas serta adaptabilitas dalam berpikir dan berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama dari tema tadi yaitu memahami konsep zero waste dan pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan. Sampah itu harus bisa mengelola sampah. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah sampah di lingkungan sekitar dan menganalisis dan kira-kira mampu nggak nanti menganalisis data. Yaitu berikutnya yang ketiga merancang serta mengimplementasikan program zero. Apa itu mengimplementasikan? Ada yang tahu nggak? Menerapkan. Jadi kalian itu diharapkan menerapkan program zero. Yang keempat yaitu mengaplikasikan kolaborasi dan kerjasama dalam ketika nanti dibentuk kelompok itu diharapkan sampean ada nilai P5-nya tadi untuk bergotong di sini kerjasama dalam tim. Yang kelima yaitu menghidupkan nilai-nilai profil pembelajar rohmatan sampai diharapkan mempunyai karakter rohmatan ini baru punya video, silahkan kalian tonton, kalian amati dampaknya ketika kalian itu banyak menggunakan kantong plastik dan dari makanan, minuman yang cepat saji, baik itu yang berkemas plastik atau berkemas bahan kaca. Kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 total. Setelah kontak kita diserbu sampah kiriman, kini dinas Pantai Sanur dan pantai lain dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah dari laut, nggak bisa. Sampah itu datangnya dari Jakarta. Kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke laut. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, ditarik, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan juga dibakar. Nah itu bahan kimia keluar.
masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau mikroplastik di badan ini menunjukkan Saya terkontaminasi ya. Terkontaminasi. berarti yang pengen ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak resep, tolak sedotan plastik, dan tolak kemasan styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Itu gambarnya setelah kalian membuang sampah sudah dan kalian terlalu banyak menggunakan produk yang berbahan plastik. Padahal plastik ini ya, itu terurainya membutuhkan berapa ratus tahun. 500 tahun baru bisa terurai dengan. Jika saat ini kalian semua masih suka pakai bahan plastik, dalam artian sekali pakai buang, nggak mau bawa botol sendiri, lama kelamaan banyak yang sama. Itu dampaknya seperti yang kita tahu di video. Jadi sebagai kalian pelajar Pancasila harus kreatif. Apa? Hasil dari sampah yang mulanya tidak rumah pasti ada manfaat. Bisa diulang kembali menjadi bahan atau digiling menjadi satu plastik. Belum ada kan di lingkungan kalian yang terjun di dunia usaha pengolahan limbah. Misal yang fokus bahan plastik. Nanti bahan plastik dimasukkan mesin giling, keluarnya jadi serbuk-serbuk plastik ini nanti jadi kecil-kecil. Ada belum lingkungan kalian? Itu bisa menjadi peluang usaha untuk kalian kalau kalian benar-benar kreatif. Dan enggak kalian nanti setelah lulus SMA atau lulus kuliah terjun. Ada yang berani? Ada yang berani enggak? Nanti ketika kalian sudah dewasa pasti akan ada yang berani terjun. Ini ada pertanyaan sedikit dari Pak Harun. Apa yang kamu ketahui tentang sampah? Yang tahu nggak? Ini. Monggo silakan. Iya. Jadi apa yang dimaksud atau yang diketahui tentang sampah itu menurut saya sendiri bahwa sampah itu adalah material atau benda yang tidak berguna lagi atau tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan oleh sebaliknya dan seringkali dibuang. Nah, sampah ini bisa datang dari berbagai sumber, entah itu sampah rumah tangga, entah itu industri, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, ternyata sampah itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu ada sampah organik, di mana sampah yang berasal dari bahan alami yang bisa terurai, seperti sisa makanan, daun, dan limbah pertanian. Nah, sampah ini bisa dijadikan kompos yang berguna untuk sampah. Yang kedua, ada sampah anorganik, di mana sampah yang berasal dari bahan-bahan yang sulit sekali terurai, seperti kaca, plastik, logam, dan styrofoam. Nah, sampah ini umumnya lebih sulit diuraikan oleh alam dan sering menjadi masalah lingkungan. Yang ketiga, ada sampah B3, di mana
sampah B3 ini adalah bahan berbahaya dan beracun. Nah, jenis sampah yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti baterai bekas, pestisida, oli, dan bahan kimia lainnya. Nah, sampah B3 ini memerlukan penanganan yang lebih khusus karena bisa mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sampah medis, di mana sampah dari fasilitas kesehatan, entah itu jarum suntik, entah itu masker bekas, dan berat perban, dan lain sebagainya, itu memerlukan penanganan yang lebih khusus lagi karena bisa mengandung kuman atau zat yang berbahaya. Paham semuanya ya? Untuk pertanyaan yang kedua, menurutmu apa dampak negatif sampah terhadap lingkungan? Ada yang tahu nggak ini? Yang bisa jawab? Enggak, silakan. Menurut saya, dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Dampak negatif sampah terhadap lingkungan sangat luas dan bisa mempengaruhi ekosistem kesehatan manusia serta keberlangsungan hidup makhluk lain. Beberapa dampak utamanya adalah: 1. Pencemaran tanah. Sampah, terutama sampah anorganik dan sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari tanah tersebut. Plastik, logam, berat, dan bahan kimia dapat merusak kualitas tanah sehingga tanah menjadi tidak subur dan sulit ditanami. Kedua yaitu pencemaran air. Sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa terbawa ke sungai, danau, dan laut, menyebabkan pencemaran air. Sampah plastik dan bahan kimia dapat membahayakan ekosistem air, mencemari air minum, dan meracuni makhluk hidup yang ada di dalam air. Mikroplastik juga dapat masuk ke rantai makanan, berdampak pada manusia dan hewan. Yang ketiga yaitu pencemaran udara. Pembakaran sampah, terutama sampah plastik dan bahan kimia, menghasilkan emisi gas beracun seperti dioksin dan furan yang mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia. Di tempat pembuangan akhir, sampah organik yang membusuk juga mengeluarkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Keempat, gangguan terhadap kehidupan satwa. Satwa liar seringkali memakan sampah yang terbawa ke habitat mereka, terutama sampah plastik, yang bisa menyebabkan kematian akibat tersumbatnya saluran pernapasan atau keracunan. Selain itu, sampah juga bisa merusak ekosistem alam seperti terumbu karang dan hutan bakau. Kelima, pemanasan global. Sampah organik yang membusuk di tempat pembuangan sampah menghasilkan gas metana atau CH4, gas rumah kaca yang lebih kuat daripada karbon dioksida, yaitu CO2. Gas metana mempercepat pemanasan global yang memperparah perubahan iklim dan berdampak buruk pada lingkungan global. 6. Kesehatan manusia. Sampah yang menumpuk di sekitar pemukiman dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai penyakit seperti demam berdarah, kolera, dan infeksi kulit. Pencemaran udara akibat pembakaran sampah juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan, alergi, dan penyakit paru-paru. Yang terakhir yaitu kerusakan estetika dan pariwisata. Sampah yang menumpuk di tempat umum seperti pantai, taman, dan jalan merusak keindahan lingkungan. Hal ini tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga menurunkan daya tarik pariwisata yang berdampak pada ekonomi tempat. Dampak-dampak ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan sampah yang efektif dan kesadaran akan pentingnya mengurangi produksi sampah melalui konsep zero waste. Sekali beri tepuk tangan untuk ini. Berikutnya kalian akan menyampaikan sedikit materinya, yaitu peran zero waste dalam menjaga lingkungan. Yang pertama yaitu tujuannya yang pertama mengurangi polusi. Zero waste mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA dan polusi yang ditimbulkan dari pembakaran sampah. Kalian sering ya yang ke arah barat setiap berangkat sekolah atau pulang sekolah mencium bau di sini di sepanjang jalan raya Japlang. Itu dari bau sampah. Dan di situ sudah jelas
merusak lingkungan. Dari baunya aja udah merusak udara. Karena mengeluarkan gas apa lagi? Gas metan. Berikutnya itu menghemat sumber daya dengan mengurangi konsumsi barang-barang sekali pakai, berupa yang tadi saya sampaikan. Ya. Kita dapat mengurangi kebutuhan bahan mentah, yang berarti lebih sedikit pohon ditebang dan lebih sedikit bahan tambang yang untuk mengolah plastik. Ini ya, plastik diolah menjadi sebuah botol. Ini memakai bahan tambang apa? Batu bara. Untuk memanaskan bisa menjadi sebuah botol untuk pakai batu. Berikutnya yang ketiga itu mendukung daur ulang dan penggunaan sampai nanti diharapkan harus bisa mendaur ulang sampah. Jadi Zero Waste menekankan pentingnya daur ulang dan pemanfaatan kembali barang-barang yang masih layak pakai, sehingga mengurangi produksi barang. Sampean kalau belanja, kalau misal kalian belanja ketuk pakai asem, kecilnya balon itu nggak ada las di tempe, hidupnya pakai masker. Kalau belanja harus bawa kantong plastik dari itu kecilnya Pak. Beli minyak nana harus pakai botol beli minyak goreng juga harus bawa botol. Ya, kayak sekarang semua kemasan. Yang keempat yaitu menciptakan kesadaran global. Yang sampai itu harus sadar. Hidup di dunia ini bukan hanya kita. Setelah kita masih ada anak cucu kita. Masih berapa ratus tahun lagi menuju kiamat, dia tahu kan? Jadi gerakan Zero Waste juga berfokus pengelolaan limbah secara bertanggung jawab dan menyadarkan orang akan dampak lalu dari kebiasaan konsumsi sampean jajan di kantin. Misal sampean inisiatif bawa piring sendiri dari rumah, nanti setelah pakai dicuci bisa dipakai lagi, itu kan bertujuan untuk mengurangi sudah ada yang bergerak ke situ, atau misal bawa bekal dari rumah sendiri sudah, berarti sampean sudah bergerak menuju mengurangi Yang kelima yaitu melindungi ekosistem. Sampai kalau melindungi ekosistem, berarti sampai melakukan nilai-nilai yang diajarkan Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Jadi mengurangi sampah plastik dan bahkan berbahaya, dapat mencegah kerusakan pada kondisi laut dan darat, sehingga menjaga keseimbangan. Berikutnya dari nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, nilai yang dikembangkan yaitu bertanggung jawab, sopan santun pada lingkungan dan semua pihak. Dan ini harus sopan santun terhadap lingkungan sekitar, bukan hanya pada orang, tapi sama dengan juga harus punya sopan santun. Misal buang sampah, ya harus pada teman ini ya. Yang kedua, peserta menghargai kontribusi setiap anggota. Ketika nanti saya bentuk tim untuk kalian berkelompok membuat karya dari
sampah organik dan sampah anorganik. Jadi kalian harus bisa berkontribusi dengan baik dan harus saling menghargai. Yang ketiga, dinamis dan inovatif, yaitu mencoba solusi kreatif, beradaptasi dengan perubahan. Paham ya ini ya? Berikutnya kesimpulannya. Ini dari yang pertama, zero waste, langkah penting dalam menjaga bumi dan keseimbangan ekosistem. Yang kedua yaitu kolaborasi dan kreatif, kunci untuk mengelola sampah secara berkelanjutan. Jadi harus kreatif, harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama. Sampai misal tadi buka usaha memilih kelas, itu harus ada kerjasama sama pihak yang mengolah limbah. Nah, nanti dijadikan apa? Ada toh, banyak toh. Yang kayak gini, putih-putih ini diolah lagi bisa menjadi plastik berwujud plastik. Terus eco, itu banyak. Kalau di perabotan rumah tangga menjadikan baskom dengan warnanya perlu kayak jadi, terus nampan, terus apa tempat ngasih berkat itu, itu dapur. Yang ketiga, nilai rahmatan bil alam, yaitu membangun kepribadian siswa yang peduli dan inovatif untuk berkelanjutan. Paham ini ya? Oke, Pak Lur akan memberikan lampiran kepada kalian untuk survei di lingkungan sekitar ya. Pertanyaan surveinya ya. Itu silahkan pertanyaan survei, kalian survei kepada masyarakat sekitar ya, kalian survei atau dengan teman dalam lingkungan sekolahmu. Dan untuk minggu yang akan datang, saya akan mengajak kalian untuk mengolah limbah sampah, baik sampah organik dan sampah anorganik, dijadikan sebuah karya yang bernilai. Di sampah yang anorganik nanti jadikan sebuah karya apa? Misal tempat pensil atau apa, atau hiasan dinding, itu pasti bisa. Dan yang sampah organik nanti diolah menjadi pupuk. Ya, sudah siap ya untuk minggu yang akan datang? Kalian membawa bahan-bahan sampahnya. Jadi ada botol plastik, ada apa kain-kain perca atau apapun itu. Yang penting bahan organik dan bahan anorganik. Ya, saya anggap cukup pelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjut minggu yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.